Selamat pagi Bu Janita, berikut kelompok kami akan mempresentasikan kajian IJAS sebagai perusahaan unicorn Asia. Adapun kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Gloria Tiffany, lalu ada Bill, dan juga Justin Dorjan, dan juga Michael Jonathan. Nah, untuk sekarang masuk ke bagian pertama, yaitu pendahuluan. Nah, jadi apa sih IJAS? Nah, jadi IJAS ini merupakan perusahaan swasta dari San Francisco, California, yang mana IJAS ini mengembangkan dan memasarkan alternatif nabati. IJAS ini sering disebut oleh orang-orang sebagai JAS. Nah, JAS sendiri didirikan pada tahun 2011 oleh Josh Tetrick dan juga Josh Berg dengan nama Beyond X dan kemudian Hampton Creek Foods. Belum jadi unicorn pada tahun 2016, IJAS ini mengumpulkan sekitar 120 juta dolar dengan modal Ventura awal, dan mereka dianggap sebagai pemimpin makanan masa depan dan raksasa industri daging yang ditanam di laboratorium. Untuk operasional sendiri, IJAS ini dikabarkan memiliki total 249 karyawan di seluruh lokasinya dan menghasilkan penjualan sebesar 90,38 US dollar. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bill. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai value proposition. Berbicara mengenai keunggulan produk yang menjadi perbedaan merek satu dengan lainnya, Ijaz merupakan produk bahan baku makanan yang diciptakan dalam industri food and beverage. Perusahaan membedakan produk mereka dengan produk lainnya berdasarkan analisa berikut. Yang pertama yaitu pain. Hal yang dirasakan konsumen dari poin ini yaitu konsumen merasa kesusahan sebab Ijaz ini belum tersebar ke seluruh supermarket. Terus yang kedua yaitu gain. Pada poin ini, Ijaz memberikan berbagai kemudahan kepada para customer-nya. Adapun kemudahan yang diberikan yaitu Ijaz memberikan banyak promo dan berbagai potongan spesial di event-event tertentu. Selanjutnya, terdapat customer job. Hal yang diinginkan customer dari Ijaz ini yaitu Ijaz dapat tersedia di berbagai supermarket. Dengan tersebarnya Ijaz di berbagai supermarket, customer menjadi tidak kesusahan lagi ketika membutuhkan alternatif nabati untuk produk telur dan daging. Selanjutnya terdapat pain relievers. Relievers dari Ijaz ini yaitu Ijaz menawarkan inovasi produk yang belum pernah ditemui sebelumnya. Tidak hanya itu, bahan-bahan yang digunakan oleh Ijaz ini berkualitas tinggi sehingga konsumer tidak ragu lagi akan kesegaran bahan bakunya. Selanjutnya terdapat gen creator. Dalam hal ini, Ijaz ingin menjadi pelopor pertama untuk alternatif nabati untuk produk telur dan daging. Tentunya hal ini menjadi inovasi yang luar biasa untuk kedepannya. Yang terakhir yaitu terdapat product and services. Untuk produk atau layanan yang ditawarkan oleh Ijaz, mereka menyediakan berbagai macam variasi untuk produk mereka. Adapun variasi produk Ijaz yaitu Jazz Egg dan Jazz Mayo. Lalu untuk pelayanan yang ditawarkan oleh Ijaz ini yaitu Ijaz menyediakan berbagai macam fitur pembayaran yang tentunya semakin memudahkan customer ketika ingin menjangkau atau membeli produk Ijaz. Berikut merupakan value proposition canvas dari Ijaz. Value proposition canvas terdiri dari 2 poin yaitu customer segment dan juga value proposition. Di dalam customer segment ini terdapat gains, pains, dan customer job yang merupakan sudut kita menganalisa dari sudut pandang dari customer. Yang pertama saya bahas yaitu gains. Gains dari Ijaz yaitu makanan alternatif yang bermanfaat untuk vegetarian. Yang selanjutnya produk yang terjamin kualitasnya. Terus selanjutnya ada customer jobs yang di dalamnya terdapat telur dan mayones dari bahan alternatif. Terus selanjutnya paints, tidak ada sesuatu yang spesial pada produk atau dan juga kualitas bahan baku yang tidak segar. Terus selanjutnya terdapat value proposition, gain creators, customer dapat menemukan alternatif untuk produk telur dan daging, tidak memiliki efek pada tubuh yang berbahaya. Selanjutnya ada brand delivers, sosial media yang memiliki konten edukasi yang detail, dan juga kualitas dan proses pengolahan yang bersih dan terjamin. Yang terakhir, produk dan services, produk yang inovatif dan layanan yang beragam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Justin. Berikutnya industri analisis dari ITJAS ini. Yang industri analisis ini yaitu adalah Pestel Analytics. Yang pertama politik, Singapura telah mengizinkan perusahaan ITJAS ini untuk menjual daging ayam yang dibudidayakan di laboratorium di negaranya. Persetujuan ini merupakan persetujuan pertama di dunia yang mengizinkan penjualan daging ayam yang tidak berasal dari hewan yang disembelih. Permintaan terhadap alternatif daging mengalami peningkatan dikarenakan adanya kekhawatiran konsumen tentang isu kesehatan, keberlangsungan hidup hewan, dan juga lingkungan. Berikutnya ekonomik. Pada umumnya kondisi ekonomi memiliki pengaruh yang baik
secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan suatu usaha yang terdapat di daerah tertentu. Jika kondisi ekonomi cenderung stabil bahkan menunjukkan pertumbuhan ke arah positif, maka kondisi tersebut dapat mendukung kelancaran usaha yang berkembang. Begitu pula sebaliknya, seperti yang dikutip dari CNBC ini, Ijaz dikabarkan telah mengumpulkan dana senilai USD 200 juta yang dipimpin oleh Qatar Investment Authority. Dana kekayaan kedaulatan negara Qatar sekarang varian produk lainnya yang tidak kalah populer dari Ijaz Egg yang sampai saat ini telah menjual 100 juta telur ayam nabati. Berikutnya ada sosial. Salah satu faktor sosial yang berpotensi terhadap penciptaan pangsa pasar bagi setiap bidang usaha di suatu wilayah adalah peningkatan jumlah penduduk. Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok dari manusia, apalagi pada saat ini banyak masyarakat yang telah sadar akan pentingnya kesehatan, gaya hidup sehat, dan mengkonsumsi makanan yang menjadi tren bagi masyarakat saat ini. Perubahan gaya hidup dalam hal peningkatan penjualan daging ayam, hal ini memberikan peluang kepada perusahaan Itjas untuk memasarkan produknya, yaitu daging buatan, sel daging ayam yang diberi nutrisi untuk dapat berkembang. Yang berikutnya, teknologi. Uh, Perkembangan teknologi yang semakin cepat dan canggih ini sangat membantu bagi perusahaan yang baik untuk mengembangkan usahanya, baik dalam aspek produksi maupun operasional. Environment, sampai saat ini tidak ada isu-isu yang berarti terkait dengan lingkungan sekitar perusahaan, terutama lingkungan tempat berdirinya perusahaan. Yang terakhir, perusahaan Ijaz ini juga telah mematuhi setiap hukum yang berlaku di San Francisco, California, yang telah diatur dalam California Consumer Privacy Act of 2018. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mike. Ya, baik, saya akan menjelaskan pada bagian five factor analysis. Yang pertama ada threat of new entrants. Keberadaan suatu industri tidak akan lepas dari ancaman masuknya pendatang baru, sehingga masuknya perusahaan pendatang baru dapat berimplikasi terhadap perusahaan yang sudah ada. Misalnya, perebutan pasar atau perebutan sumber daya produksi. Namun, tenang saja, produk yang dihasilkan dari Itjas ini masih sulit ditiru oleh kompetitor lainnya, sehingga jarang ditemukan produk yang serupa dengan produk yang diproduksi dari Itjas ini. Yang kedua ada trade of substitutes. Untuk menghadapi keberadaan produk substitusi ini, para pelaku usaha perlu memperhatikan faktor harga jual dan mutu produk agar tetap dipilih oleh konsumennya. Padahal ini, produk yang dapat digolongkan menjadi produk substitusi dari Itjas adalah daging asli atau real meat, karena memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan produk yang ditawarkan dari Itjas. Yang ketiga ada bargaining power of buyers. Untuk konsumen dari perusahaan Itjas ini memiliki permintaan yang tinggi dikarenakan adanya kekhawatiran konsumen tentang isu kesehatan, keberlangsungan hidup hewan, dan lingkungan. Sehingga para konsumen banyak lebih memilih untuk mengkonsumsi produk yang dihasilkan oleh Itjas ini sendiri. Lalu ada bargaining power of suppliers. Kekuatan penawaran pemasok dapat mempengaruhi intensitas persaingan dalam suatu industri. Dalam implementasinya, perusahaan Itjas ini bekerja sama dengan para ahli dan juga ilmuwan untuk mengidentifikasikan berbagai jenis tanaman dari kacang-kacangan, sayur-sayuran, biji-bijian, dan lainnya yang memiliki kandungan nutrisi yang setara dengan telur. Sehingga akhirnya perusahaan Itjas ini dapat menciptakan produk mereka sendiri yaitu Just Egg. Lalu yang terakhir ada rivalry of competitor. Perusahaan yang telah maju mungkin memiliki keunggulan biaya yang tidak mudah ditiru oleh pendatang baru. Keunggulan itu mungkin berupa kekayaan pengetahuan produk yang dilindungi dengan hak paten akses untuk bahan mentah yang lebih baik atau lokasi yang lebih menguntungkan. Meskipun demikian, pendatang baru masih mudah berpotensi untuk dapat masuk ke dalam industri dikarenakan mereka dapat mempelajari tentang pembuatan daging buatan melalui ilmuwan lainnya dan menghasilkan produk yang serupa dengan produk dari Itjas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Gloria. Baik, jadi setelah mengetahui berbagai komponen dari Ijaz ini, sekarang saya akan membahas tentang idea generation. Nah, jadi munculnya ide membuat Ijaz ini yaitu berawal ketika perusahaan asal Amerika ini, yaitu Ijaz, melihat sebuah masalah di mana produk hewani atau daging yang bisa dikonsumsi tanpa disadari dapat menimbulkan berbagai macam kerusakan lingkungan.
mulai dari pencemaran udara, pencemaran air, maupun pencemaran tanah. Dan faktanya, produksi daging ternyata selama ini menjadi salah satu penyebab utama kerusakan hujan tropis. Dengan melihat masalah tersebut, IJAS mulai memikirkan ide dan juga memberikan solusi untuk menekan angka produksi pangan hewani. Nah, solusi yang diberikan yaitu dengan memasarkan alternatif protein hewani untuk produk telur dan juga daging dengan mengaplikasikan metode kultur sel. Nah, metode ini merupakan proses penghilangan atau perpindahan sel dari manusia, hewan, atau tanaman ke dalam medium yang dapat menumbuhkan sel tersebut. Nah, jadi berikut adalah ide dari pembuatan IJAS. Nah, untuk yang selanjutnya ada bisnis model kanvas, akan dijelaskan oleh rekan saya, Bill. Baik, saya akan menjelaskan bisnis model Canva. Di dalam bisnis model Canva ini terdapat 9 blok yang digunakan untuk menjelaskan setiap bagian yang terdapat dalam perusahaan IJAS ini. Yang pertama yaitu saya akan key partners. Key partner dari IJAS ini terdapat tiga key partners, yaitu yang pertama supplier, investor, dan juga partner. Setelah itu terdapat key activities. Dalam key activities ini terdapat yang pertama yaitu mengambil supply bahan baku dari supplier, yang kedua mengelola bahan baku, yang ketiga memproduksi produk, dan yang keempat melakukan riset dan development produk. Selanjutnya terdapat value proposition yang di dalamnya terdapat rasa dan kualitas yang tinggi, yang kedua mengikuti perkembangan zaman, dan yang ketiga harga yang terjangkau. Selanjutnya customer relationship. Yang pertama yaitu memberikan diskon atau promo pada produk, dan yang kedua memberikan pelayanan yang ramah dan juga sigap kepada konsumen. Selanjutnya terdapat customer segment. Ya. Kalangan dengan umur dari 12 sampai 45 tahun, sebagai contoh pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat key resources. Yang pertama peralatan dan properti produksi bisnis, yang kedua karyawan, dan yang ketiga resep. Selanjutnya terdapat point channels. Dalam channels ini terdapat media sosial dan juga website. Terus yang poin selanjutnya terdapat cost structure, yang di dalamnya terdapat gaji karyawan, biaya produksi, biaya promosi dan iklan, dan juga biaya air dan listrik. Dan pada blok yang terakhir yaitu revenue streams, menjual berbagai macam variasi makanan dan minuman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lesson learning berikutnya yaitu lesson learning. Dengan adanya penelitian tentang IJAS, kami bisa melakukan inovasi dan kreasi terhadap produk kami yang semata-mata hanya merupakan produk umum yang sudah banyak dijual di pasaran. Terlebih dari semua anggota kelompok kami ini, semuanya berbisnis dalam bidang food and beverage, yang di mana kami dapat mendapatkan pengetahuan baru tentang jenis pengolahan makanan. Dari pengolahan makanan yang dilakukan IJAS dapat menjadi strategi branding sendiri untuk mereka untuk menarik konsumen, dan tentunya jika kita menerapkan konsep serupa maka akan menjadi nilai tambahan bagi bisnis kita sendiri dan dapat menarik konsumen dengan menyertakan strategi tersebut dalam marketing yang dilakukan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mike. Baik, pada bagian conclusion, dengan adanya hal ini, kami menyimpulkan bahwa IJAS adalah sebuah bisnis F&B yang pertama kali diperkenalkan di Los Angeles, California. IJAS mengolah makanan protein hewani berbasis tanaman untuk telur dan daging yang diproduksi dengan metode kultur sel. Berbeda dengan bahan baku yang sering kita nikmati sekarang yang langsung dari hewan utuh. IJAS memiliki tujuan dengan membuat produk mereka dapat mengurangi dampak produksi ternak industri terhadap krisis iklim dan alam, serta menyediakan daging yang lebih segar dan tidak menggunakan obat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Terima kasih.